Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Serangan militer Israel pada Sabtu malam menargetkan kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara. Serangan satu bulan ini sudah menewaskan sekitar 9.500 warga Gaza. Diperkirakan dan untuk mengetahui situasi terkini di Gaza, Palestina, kita akan bergabung langsung dengan Muhammad Hussein, warga negara Indonesia yang saat ini masih bermukim di Gaza. Hussein, selamat pagi. Selamat pagi waktu Gaza, Mas Iqbal. Ya, Mas Hussein, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bagaimana situasi di Gaza saat ini? Anda berada di Khan Yunis yang saat itu masih menjadi, bahkan sampai sekarang masih menjadi target dari serangan Zionis Israel. Apakah ketegangan atau suasana di sana masih mencekam, Hussein? Iya, ya Mas Iqbal, sejak semalam ini serangan tidak berhenti. Saya bisa mendengar jelas ada suara-suara dentuman, bahkan malam ini ada yang baru yaitu suara baku tembak. Baku tembak suara artinya ada operasi darat atau pertempuran darat yang jaraknya tidak jauh dari tempat saya berada. Dan juga pembantaian tidak hanya terjadi di wilayah utara seperti yang tadi disampaikan di pengungsian Jabalia, tapi juga di wilayah tengah. Di kamp pengungsian Maghazi tercatat 40 lebih korban meninggal dalam serangan tadi subuh tadi, di mana separuhnya adalah anak-anak. Dan lokasi target itu adalah pengungsian yang sangat padat penduduk. Nah, adapun juga di wilayah selatan di tempat saya berada ini juga sejak semalam ini bombardir terus terjadi, di antaranya salah satu rumah yang berada tidak jauh dari tempat saya berada sekitar mungkin 400 meter juga menjadi sasaran target serangan Israel sejak tadi malam, dan sampai saat ini kita masih bisa mendengar jelas beberapa serangan yang terus dilakukan, baik serangan udara maupun serangan tank-tank baja yang diluncurkan dari perbatasan timur jalur Gaza. Baik, saya tidak bisa membayangkan bagaimana situasi di sana ya. Hussein, lalu ini artinya korban masih terus berjatuhan dan mereka ini harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Apakah Anda sempat memantau bagaimana keadaan rumah sakit di sana? Karena kemarin kami dapatkan informasi sudah kesulitan listrik, alat-alat medis. Bagaimana pantauan Anda di rumah sakit yang ada saat ini? Ya, saya dalam sebulan terakhir ini saya mengunjungi beberapa rumah sakit. Saya mengunjungi rumah sakit Indonesia di awal-awal agresi. Di sana saya menyambut ratusan jenazah yang tidak bisa ditampung dan terpaksa harus digeletakkan di jalan-jalan, di trotoar-trotoar karena tidak ada tempat yang bisa menampung. Saya juga mendatangi rumah sakit Ashifa, itu rumah sakit di pusat kota Gaza juga sama. Sudah ada tenda-tenda di depan bangunan rumah sakit, tenda-tenda untuk meletakkan jenazah-jenazah korban meninggal yang tidak bisa ditampung di mortuari atau di ruang mayat. Dan saya juga mendatangi rumah sakit Yusuf An-Najjar yang ada di Mujammah Nasir yang ada di selatan, dan juga kondisi sama. Semua rumah sakit yang masih beroperasi itu dalam keadaan koma, artinya sudah tidak layak dikatakan rumah sakit karena fasilitasnya sudah sangat memprihatinkan dan sudah tidak lagi mampu memberikan perawatan secara maksimal. Selain itu kita sudah mengetahui ada 16 rumah sakit yang sudah total berhenti dan tidak bisa digunakan karena krisis bahan bakar dan karena serangan-serangan Israel. Adapun yang masih beroperasi pun sudah kehabisan bahan bakar, jadi mereka juga ya bisa kita katakan sudah turun levelnya dari rumah sakit menjadi seperti puskesmas gitu ya, karena mereka tidak bisa Hmm. memberikan perawatan yang minimum sekalipun. Bahkan eh, eh, rumah sakit yang harusnya tempat yang kondusif untuk merawat ini sudah tidak lagi kondusif karena ada puluhan ribu, sekali lagi ada puluhan ribu warga yang mengungsi di rumah sakit, dan suasananya itu para pengungsi ini berdesak-desakan di lorong-lorong rumah sakit yang tidak higienis, yang memang banyak bakteri, artinya sudah benar-benar seperti penampungan ya dibandingkan rumah sakit. Ya, Hussein, banyak yang menyatakan bahwa bahkan PBB pun ada pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada tempat yang aman sama sekali di Gaza. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memfasilitasi WNI yang ingin keluar dari Palestina. Mengapa Anda memilih bertahan di sana, Hussein? Iya, saya bisa merasakan hal itu. Memang tidak ada tempat yang aman.
Saya tidak memilih stay di sini ya. Saya sejak awal memang sudah menyambut positif himbauan dari pemerintah untuk dievakuasi, dan bahkan 5 hari yang lalu saya sudah bergerak ke perbatasan Rafah bersama keluarga. Namun ya terkendala, ternyata di perbatasan itu ketika kita sudah sampai di situ ada ratusan warga asing juga yang mau keluar. Nama saya sudah tercantum dalam list warga asing yang mau keluar, tapi sayangnya nama anak-anak saya dan istri saya tidak masuk list. Jadi mereka tidak diperbolehkan keluar, dan tidak mungkin saya meninggalkan anak-anak saya di Gaza. Makanya saya kembali ke Gaza sambil menunggu nama-nama anak-anak dan nama-nama keluarga saya ini dimasukkan ke dalam list di perbatasan Rafah untuk melintas. Baik, Hussein, terakhir apa yang ada di benak Anda saat ini? Karena kalau kita melihat video itu sudah tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, bahkan bisa dibilang yang terparah itu sudah siap syahid ya sewaktu-waktu karena serangan yang membabi buta ini. Apa yang ada di benak Anda saat ini hidup di tengah gempuran Israel yang membabi buta ini? Ya, tidak hanya di benak saya ya, tapi di benak seluruh warga Palestina adalah ya kita pasrah. Kita pasrah dan kita sebetulnya marah. Ya. Kita pasrah dan marah dalam diam kita. Marah karena genosida yang sudah terjadi sebulan ini tidak bisa dihentikan oleh miliaran warga dunia. Ratusan pemerintahan dunia ini tidak bisa berbuat apapun. Bahkan sekedar menekan pun tidak berani. Artinya kita lihat kelakuan Zionis Israel sampai detik ini masih terus bebas ya, dengan tenang, dengan rileks mereka membantai anak-anak dan wanita tanpa merasa khawatir mendapatkan sanksi dari dunia. Dan itu yang membuat kita sebetulnya sangat marah terhadap dunia internasional. Oke, sudah banyak gerakan-gerakan, kutukan, kecaman dilakukan. Namun belum ada benar-benar dampak yang sangat signifikan yang bisa membuat Israel ini menghentikan serangan, gitu kan? Saya pribadi warga Indonesia, betapa sulitnya saya untuk keluar. Sudah seminggu lebih usaha ini dilakukan. Ya, meskipun sudah dikatakan ini diurus oleh langsung Kemenlu, bahkan sudah tingkat presiden. Ya, namun ya kita lihat saya masih ada di sini, saya masih belum bergerak, dan semakin hari serangan semakin dekat, risiko semakin besar. Namun sekali lagi kita sudah siap menerima semua risikonya. Kita sudah menyerahkan takdir ini kepada Yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi, insya Allah kita menerimanya. Baik, Hussein, semoga segera ada kabar baik. Semoga Anda dan keluarga bisa segera keluar dari Palestina dan merasakan kembali kehidupan yang normal. Dan semoga kondisi di Palestina juga bisa lebih baik dengan segala upaya yang sedang dilakukan saat ini. Terima kasih Hussein, selalu jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Oke, sama-sama. Ya, M. Hussein bergabung langsung dari Khan Yunis di Palestina. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.